Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak serta saudara-saudaraku yang saya hormati, saya muliakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Jalla wa'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala dipertemukan di tempat yang mulia ini, di majelis yang mulia. Kita duduk dalam forum kajian dan pengajian yang akan membahas satu persoalan dan satu topik yang merupakan fondasi dan pokok dari agama Islam. Pada hari ini tanggal merah, begitu ya Pak ya, bertepatan dengan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Yang paling penting dan yang paling utama untuk kita teladani adalah ajaran yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wassalam. Karena al-mahabbah, kecintaan yang tidak diikuti dengan ketundukan, maka kecintaan tersebut adalah cinta palsu. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah azza wa jalla akan cinta kepadamu. Jadi kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menuntut untuk kita menjadi pengikut beliau yang sesungguhnya. Jadi simpelnya gini, cintailah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang dia cintai. Jadi bukan suka-suka kita cinta sama Nabi, tapi mencintai Nabi SAW dengan cara yang beliau suka. Dan cara yang beliau suka itu adalah sunnah. Nah, sunnah Nabi SAW yang paling tinggi adalah ajaran tauhid.
yang merupakan amanat terbesar, karenanya Allah utus baginda Rasulullah SAW. Karenanya Allah utus semua nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul itu risalahnya satu, Pak. Ajarannya satu. Berbeda hanya dalam persoalan syariat. Orang Islam, umatnya Muhammad SAW, ibadahnya, sholatnya seperti yang kita kenal. Orang Islam, umatnya Nabi Isa, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, ibadahnya berbeda. Orang Islam, umatnya Nabi Musa, ibadahnya beda lagi. Semua mereka adalah orang Islam. Kenapa? Karena tauhidnya sama, pokok akidahnya satu, yaitu akidah tauhid. Nanti kita akan bahas. Nah, di malam hari ini kita akan membahas sebuah kitab yang ditulis oleh ulama abad 13 Hijriah. Jadi beliau ini hidup pada tahun 1200-an. Jadi kalau Masehinya 1700-an, berarti abad ke-18. Ya, sedangkan kita sekarang ini sudah di abad 21. Nah, terpaut jarak yang jauh antara kita dengan penulis. Terpaut jarak yang jauh antara penulis dengan Rasulullah SAW. Namun Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa kebenaran itu tetap ada sampai akhir zaman. La tazalu ta'ifatu min ummati 'alal haqqi zahirin. Senantiasa ada segolongan dari umatku yang tetap berdiri tegak di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Tidak akan mencelakakan mereka orang-orang yang berusaha mencelakakan mereka atau berusaha untuk memperdayai mereka hatta ya'tiya amrullahi wa hum 'ala dzalik. Sampai datang keputusan Allah hari kiamat dan mereka tetap di atas kebenaran. Nah, kebenaran yang dimaksud ini adalah tauhid, bukan yang lain. Dialah yang dikatakan sebagai kebenaran yang dianggap asing saat kemunculannya, dan kembali akan dianggap asing di akhir zaman. Bada al-Islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam muncul dianggap asing, maksudnya tauhid. Dan akan kembali dianggap asing, maksudnya orang yang paham tauhid asing. Tapi kalau ngaku muslim banyak. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Nah, hadirin muliaan Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini ditulis oleh Al-Imam yang dikenal dengan Al-Amir As-San'ani. Namanya Muhammad bin Ismail. Dan San'ani ini menunjukkan asalnya dari San'a Yaman. Beliau menulis kitab ini dan diberi judul dengan Tathhir al-I'tiqad an Adranil Ilhad. Jadi halaman pertamanya itu, ya, kita lihat judul aslinya, Tathhir al-I'tiqad an Adranil Ilhad. Kita kasih judul dengan memurnikan tauhid. Ini saya terjemahkan sendiri. Ini buku memang terjemahan saya sendiri, jadi bukan saya beli di pasar, terjemahan sendiri. Ya, dan memang dicetak untuk dibagikan. Karena pentingnya persoalan ini. Karena urgennya masalah ini. Karena awamnya banyak orang yang mengaku muslim tentang fondasi agamanya sendiri. Ini persoalan yang paling penting. Jadi kalau ditanya Islam itu apa? Kita harus tahu, harus bisa jawab dengan lugas. Harus bisa beri garis pembeda yang terang, yang jelas dengan ajaran di luar Islam. Nah, kita jawab Islam itu apa? Tauhid. Loh, emang agama lain enggak menauhidkan Allah? Kita bilang enggak. Loh, ketuhanan yang Maha Esa itu tauhid? Bukan. Tuhan yang Maha Esa itu bukan tauhid. Dia falsafah yang menaungi semua agama. Dia bukan tauhid. Ini dibahas dalam kitab Al-Imam As-San'ani, Tathhir al-I'tiqad, yang kita kasih judul dengan memurnikan tauhid. Memurnikan tauhid.
Nah, kita lihat dulu daftar isinya. Ya, kita buka bagian daftar isi. Ya. Kita akan baca ini pelan-pelan. Ya, walaupun sudah bentuknya terjemahan, ini butuh ya nalar untuk bisa memahami. Ya, ada yang mudah difahami, ada yang butuh kita kuatkan nalar di situ untuk memahami. Yang pertama ada muqaddimah. Kemudian di halaman 5 itu, ya kita masih lihat daftar isi ya. Ada landasan, itu terdiri dari 5 pokok. Ya, terdiri dari 5 pokok. Jadi ini dikasih pondasi dulu gitu. Kenapa? Karena ini nanti kita akan berhadapan dengan kerancuan pemahaman yang ada di masyarakat. Seringnya terjadi kebuntuan. Ya, saya tak melakukan kesyirikan, katanya. Kata yang lain bilang itu kesyirikan. Ini persoalannya karena beda pondasi. Maka harus ada pemondasian terlebih dahulu. Seperti misalnya, ya, orang Islam pedomannya Al-Quran, non Muslim pedomannya Injil. Kita mau berselisih gimana pun nggak bakalan ketemu karena beda pedoman. Begitu ya. Orang Islam pedoman hukumnya Al-Quran, ya. Sementara orang lain pedoman hukumnya, ya, hukum Belanda, hukum Perancis, nggak bakal ketemu. Ya. Maka harus ada kesamaan fondasi dulu di antara kita. Nah, di bagian landasan ini ada 5 pokok. Ya, kebenaran Al-Quran, kemudian para nabi diutus mendakwakan tauhid ibadah, kemudian pembagian tauhid. Yang keempat, orang-orang musyrik mengakui rububiyah Allah. Yang kelima adalah hakikat ibadah itu. Kemudian setelah landasan ada pasal-pasal, itu di halaman 23. Kemudian ditutup dengan syubhat. Syubhat itu kerancuan pemahaman. Ya, kerancuan pemahaman. Nah, bisa. Nah, dalam pembahasan yang terakhir di halaman 53 itu ada syubhat-syubhat musyrikin dan bantahannya, ada semuanya 16 syubhat. Ya, jadi ini insya Allah jadi perjalanan kita dalam pembahasan kita di Sabtu malam Ahad biidznillah ta'ala, itu pembahasan tentang kitab memurnikan tauhid. Baik, Bapak hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan kita yang pertama ini kita akan masuk kepada muqaddimah dulu ya. Bapak-bapak bisa lihat kepada buku yang Bapak-bapak pegang. Kita mulai dari halaman 1. Kita akan baca dulu kitab aslinya ya, baru nanti kita baca terjemahannya. Berkata Imam Al-Allamah Al-Habr Al-Faham Al-Syekh Muhammad bin Ismail As-San'ani rahimahullah ta'ala, alhamdulillahilladzi la yaqbalu tauhid rububiyyati min al-ibad hatta yufriduhu bi tauhid al-ibadati kullal ifrad fala yattakhiduna lahu niddan wa la yad'una ma'ahu ahadan wa la yattakiluna illa alayhi wa la yafza'una fi kulli halin illa ilayhi wala yad'unahu bighairi asma'il husna wala yatawassaluna ilaihi bisyufa'a man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Ini dalam ya ilmu bahasa Arab disebut dengan bara'atul istihlal. Jadi apa yang mau disampaikan di isi kitab itu udah kebaca ya dari muqaddimahnya. Jadi dari muqaddimahnya ini memuat tauhid, berarti pembahasan kitabnya nanti tentang tauhid. Kata penulis, segala puji hanya milik Allah yang tidak menerima tauhid rububiyah dari hambanya sampai mereka mentauhidkan Allah dengan tauhid ibadah dengan semurni-murninya. Jadi
Di sini nanti akan dijelaskan apa itu tauhid rububiyah dan apa itu tauhid ibadah. Namun secara sekilas kita tahu bahwa Allah pencipta, itu tauhid rububiyah. Kita tahu Allah itu pemilik alam semesta, disebut dengan tauhid rububiyah. Kita tahu Allah itu pengatur ya, alam semesta dan segala isinya, itu disebut dengan tauhid rububiyah. Nah, ketahuilah hadirin dimuliakan Allah, Anda ketemu Allah Azza wa Jalla meninggal dunia, cuman modalnya tauhid rububiyah, ya, Anda mata kafir, belum mati sebagai seorang muslim. Sampai Anda menauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Meyakini bahwa Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi. Ya. Kemudian kata beliau, mereka tidak menisbatkan kepada Allah tandingan. Jadi seorang muslim itu nggak boleh menetapkan bagi Allah tandingan. Gak ada pencipta lain selain Allah. Jadi kalau kita bilang ada pencipta lain selain Allah, berarti kita menjadikan bagi Allah tandingan dalam masalah rububiyah. Gak ada pemilik alam semesta selain Allah. Gak ada yang mengatur alam semesta selain Allah. Misalnya, keyakinan sebagian orang, ada penguasa pantai laut selatan. Sebagian orang yang mengaku muslim kan bilang begitu. Ya. Atau sebagian orang yang memiliki keyakinan yang menyimpang mengatakan bahwa ini alam semesta ya bisa ya, berlangsung ya dengan ya, serapi-rapinya itu karena ada selain Allah yang juga turut menjaga keberlangsungan. Ini sebagian orang-orang sufi punya keyakinan begini, Pak. Ya. Mereka namakan tokoh-tokoh sufinya itu, pimpinan-pimpinan tarekat itu diberi julukan dengan kutub. Ya. Diberi julukan dengan ghaus. Ya. Jadi ada kutub, namanya kutub si fulan, kutub si alan, ada ghaus. Yang mereka yakini ikut andil dalam menjaga kelangsungan alam semesta. Kalau kita percaya ada selain Allah yang ikut andil dalam menjaga keberlangsungan alam semesta, walau secuil sewilayah, misalnya Tangsel ini. Tangsel ini alhamdulillah dijaga oleh Allah karena ada si kutub fulan. Biasanya dia itu pimpinan tarekat, tokoh sufi terkenal. Mungkin yang semasa hidupnya dia itu orang soleh, cuman pengikutnya ini yang membuat cerita-cerita bohong. Keyakinan ini membatalkan Islam. Jadi kita sebagai orang Islam nggak boleh meyakini ya. Atau seperti misalnya keyakinan di sebagian orang, kalau mau ngelangsungin hajatan ya biasanya panggil pawang hujan. Jadi ada keyakinan ya bahwa ada sebagian orang yang bisa menurunkan atau menahan hujan. Padahal hujan itu siapa yang mengendalikan? Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik dalam rububiyah. Maka seorang muslim fala yattakhiduna lahu niddan, enggak boleh menjadikan bagi Allah tandingan dalam masalah rububiyah. Begitu juga dalam masalah ibadah. Enggak boleh. Nanti kita bahas. Wala yad'una ma'ahu ahadan. Wala yad'una ma'ahu ahadan. Dia tidak menyeru kepada siapapun di samping Allah. Apa maksudnya? Ya, lihat bukunya itu. Misalnya Anda sholat, Anda menyeru Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi ketika Anda ditimpa satu musibah, ya, kerugian misalnya,
Di situ Anda pergi kepada selain Allah, misalnya kepada wali atau kepada orang soleh, Anda menyeru selain Allah di samping Allah. Artinya di samping Anda menyeru Allah, Anda juga menyeru selain Allah. Ini namanya melakukan kesyirikan dalam uluhiyah, dalam ibadah. Tidak mengembalikan semua urusan kecuali kepadanya. Ya, di antara tamamut tauhid, ya, kesempurnaan tauhid, seorang muslim itu hanya menggantungkan urusannya kepada Allah. Dia hanya bersandar kepada Allah. Tidak menyeru dengan selain nama-namanya yang husna. Ya, dia hanya menyeru Allah dengan ya Allah, ya Rabb. Misalnya juga dengan ya Tawwab. Apa selanjutnya? Tub alaina, gitu kan? Dia menyuruh Allah dengan nama-nama yang husna. Dia nggak menyeru dengan selain nama-nama Allah yang husna. Tidak mendekatkan diri kepadanya melalui syufaat, perantara. Ya, sebagian orang yang mengaku muslim mengklaim, ya sebagaimana kita nggak bisa minta langsung sama Pak Jokowi. Pak Jokowi ini kan punya ya ajudan-ajudannya, punya pembantu-pembantunya. Ya, ada dari para menteri, ada bawahan-bawahan menteri, siapalah kita lewat dia. Ini maksud dengan syufaat, perantara. Nah, kemudian dia analogikan, dia permisalkan, Allah juga gitu katanya. Ya kalau kita minta sama Allah langsung, ya nggak mungkin lah dikabulkan. Coba lewat orang-orang pilihan Allah. Sehingga datanglah dia ke kuburan wali, kuburan orang soleh. Tujuannya minta sama Allah, cuma lewat perantara. Dia bilang ya Syekh Fulan, ya Syekh Allan, ya, wahai wali Fulan, sampaikan hajat kami kepada Allah. Nah, ini orang Islam nggak melakukan itu. Dia tidak menjadikan ya bagi dirinya perantara dalam meminta kepada Allah. Kenapa? Karena Allah suruh kita minta langsung. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa qala rabbukum ud'uni astajib. Rabb kalian berkata, minta langsung kepada Allah. Apa Allah bilang minta kepadaku melalui fulan? Enggak ada redaksi begitu dalam Al-Quran. Melainkan Allah bilang, ud'uni astajib. Minta kepadaku, aku kabul. Nabi juga ngomong gitu sama sahabatnya, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau minta, minta kepada Allah. Nabi nggak ngomong minta kepada Allah melalui fulan. Atau kata Nabi, para sahabatku di sana ada kuburan Nabi Hud, pergi minta kepada Allah melalui kuburan Nabi Hud. Ada ngomong gitu? Nah, ada satu hadis pun Nabi mengarahkan. Bahkan sebaliknya, yang ada sebaliknya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha fa inna tudzakkirun. Dulu aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur. Ya, tapi sekarang ziarahilah karena itu mengingatkan kalian akan akhirat. Kenapa dulu dilarang? Karena pengagungan kepada orang soleh yang berlebihan ini menjadi sebab terjerumusnya orang-orang dulu dalam kesyirikan. Jadi ketika Nabi baru awal-awal dakwahnya itu, ketika tauhid itu belum tertancap dengan kuat itu, ziarah kubur itu sempat dilarang. Tapi ketika tauhid telah tertanam begitu kuat, maka kata Nabi, sekarang pergilah, ziarahilah, karena itu mengingatkan kalian akan akhirat. Kemudian penulis mengutip firman Allah, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Siapakah yang bisa memberi syafaat di sisi Allah selain dengan izinnya? Artinya nggak ada yang bisa ya memberi syafaat hatta Nabi sekalipun kalau Allah nggak mengizinkan. Nah, ini kan orang-orang yang mengaku muslim biasanya karena kurangnya pemahaman mereka terhadap Islam minta kepada Allah melalui orang-orang soleh yang udah mati. Maksudnya apa? Minta syafaat. Apa maksud yang dimaksud dengan syafaat?
minta agar orang mati itu minta sama Allah buat dia. Maka dia datang ke kuburan orang-orang soleh itu. Padahal syafaat itu ya nggak bisa diberikan kalau Allah nggak mengizinkan. Jangankan orang soleh, Nabi sekalipun, kalau Allah nggak ngizinin untuk dia memberi syafaat, Allah nggak kasih syafaat. Kenapa? Karena syafaat itu seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ngomong? Allah dalam Quran yang bilang. Apa kata Allah dalam Quran? Allah Jalla wa ala berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'an." Katakanlah, syafaat itu seluruhnya adalah milik Allah. Apa maksudnya? Maksudnya ente bisa ngasih syafaat kepada si fulan. Syafaat itu kayak rekomendasi, Bang. Anda mau masuk ya universitas negeri, dilihat nilainya kurang, maka dicarilah yang dekat sama rektor biar bisa dibantu. Tolong bantu dong Pak Rektor. Itu syafaat, ngasih rekomend. Nah, orang-orang yang mengaku muslim pergi ke kuburan orang-orang soleh ini menganggap bahwa orang-orang soleh itu bisa memberi rekomendasi, ya, biar Allah Azza wa Jalla kabulin doa dia ini. Itu yang maksudnya syafaat. Nanti menurut mereka orang soleh ini akan minta kepada Allah, ya Allah, ini si fulan datang jauh-jauh, dia minta ini itu, kabulinlah ya Allah. Itu syafaat. Nah, yang seperti ini nggak bisa berlaku tanpa izin dari Allah. Jadi mintanya sama Allah sendiri. Hatta Nabi pun kita nggak boleh minta syafaat dari Nabi. Ya Rasulullah, beri kami syafaatmu, nggak boleh. Betul bahwa Nabi itu memberi syafaat, tapi mintanya sama yang memilikinya. Siapa yang memilikinya? Yang memilikinya Allah. Siapa yang bilang? Allah sendiri dalam Quran, "Qul lillahi syafa'atu jami'an." Katakanlah milik Allah syafaat itu seluruhnya. Selanjutnya beliau berkata, "Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabban wa ma'budan." Dan aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah semata. Nah, ini makna la ilaha illallah. Ya, jadi makna la ilaha illallah itu bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Apa maksudnya Tuhan? Tidak ada pencipta gitu. Betul bahwa tidak ada pencipta alam semesta kecuali Allah, tapi makna la ilaha illallah bukan itu. Kenapa coba? Karena orang musyrikin udah ngerti bahwa pencipta hanya Allah. Semua manusia yang lahir ke bumi secara fitrah mengakui bahwa pencipta adalah Allah. Maka ketika para nabi diutus, mereka diutus bukan meminta kepada manusia agar mengakui hal yang sudah mereka tahu, bahwa pencipta itu hanya Allah, tapi mengajak mereka untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi. Ini yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Itulah makna la ilaha illallah. Ya. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah semata. Ya. Jadi kita sebagai orang Islam hanya boleh ibadah kepada Allah, tidak boleh ibadah kepada selain. Nanti akan dibahas tentang macam-macam ibadah. La syarika lahu rabban wa ma'budan, tidak ada sekutu bagi Allah sebagai Rabb, dia nggak ada sekutu. Artinya nggak ada pencipta selain Allah, nggak ada pemilik alam semesta selain Allah, nggak ada pengaturnya selain Allah. Itu makna Rabb. Rabb itu artinya dzul rububiyah, yang menguasai rububiyah. Rububiyah itu 3: penciptaan, kepemilikan, pengaturan. Rabban wa ma'budan, nggak ada sekutu bagi Allah. Dia sebagai Rabb, pencipta, pemilik, pengatur, bahwa pemilik, pengatur, dan pencipta itu hanya Allah. Dan tidak ada sekutu juga bagi Allah, dia sebagai sesembahan.
Jadi ini suatu yang konsekuensi logis. Ketika seorang mengaku ya pencipta, pemilik, pengaturannya Allah, maka dia logis hanya beribadah kepada Allah. Maka kenapa Allah mencela akalnya orang-orang musyrikin? Karena tindakannya nggak logis. Mereka mengakui pencipta, pemilik, pengatur itu hanya Allah, tapi mereka juga ibadah kepada selain Allah. Mereka ibadah kepada Allah, ibadah juga kepada selain Allah. Jadi maaf ya Pak ya, orang musyrikin itu udah kenal Allah duluan sebelum kita. Orang musyrikin itu udah cinta kepada Allah duluan daripada kita. Bahkan dia udah haji duluan sebelum Pak Haji sekarang haji. Ada Haji Abu Jahal, ada Haji Abu Lahab. Kenapa? Karena orang musyrikin yang Nabi kita diutus di tengah-tengah mereka, mereka itu menjalani ajaran nenek moyangnya. Sedangkan nenek moyang mereka siapa? Adalah Ismail bin Ibrahim. Coba kalau kita baca sejarah, dulu ini kan lembah Mekah kosong. Yang pertama kali menempati lembah Mekah itu siapa? Ismail bin Ibrahim. Ismail sama ibunya. Ya. Kemudian kabilah-kabilah dari Yaman itu melihat di langit ada burung berputar-putar, berarti ada air, ada Zam-Zam. Mulai semuanya minta izin sama Ismail untuk tinggal di situ. Sehingga makin banyak. Dan mereka secara agama ikut Ismail. Jadi ketika orang musyrikin Nabi ajak untuk menauhidkan Allah, meninggalkan peribadatan kepada berhala. Perhatikan ini satu faedah penting. Ketika diajak untuk meninggalkan peribadatan kepada berhala, kepada Lata, Uzza, Manat, dan mereka bilang, "Inna wajadna abana ala ummah." Kami cuma mau ikut ajaran nenek moyang. Yang dimaksud dengan nenek moyang siapa? Adalah ajarannya Ismail bin Ibrahim. Jadi mereka di atas kesyirikannya nggak merasa bahwa mereka melakukan kesyirikan. Jadi beda ya kalau orang kita bilang melestarikan warisan budaya, sama orang musyrikin Mekah bilang melestarikan warisan budaya. Masih mending orang musyrikin Mekah. Ya, kenapa? Karena yang dia maksud melestarikan warisan budaya itu siapa? Ajarannya Ismail bin Ibrahim, walaupun salah persepsinya. Tapi kalau orang kita bilang melestarikan warisan budaya, warisan Hindu-Buddha. Jadi kalau musyrikin Mekah yang argumennya dia nggak mau mengikuti ajaran Muhammad, ajaran tauhid, tapi argumennya dia bilang apa? Saya mau ikut ajaran nenek moyang aja. Tapi salah dalam persepsi terhadap ajaran nenek moyang, jadi kafir mereka. Nah, gimana lagi dengan yang nenek moyangnya orang Hindu dan Buddha? Ya, ini mau persoalan ringan. Jadi kembali kepada persoalan, ya, bahwa tidak ada sekutu bagi Allah dalam rububiyahnya, sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah dalam uluhiyahnya. Ya, karena ini konsekuensi logis seperti tadi sudah saya sampaikan. Ya, logisnya orang yang mengaku Allah pencipta, pemilik, pengatur, dia cuma mau tunduk dan ibadah hanya kepada Allah. Maka ketika orang musyrikin itu beribadah kepada Allah, namun di samping ibadah mereka kepada Allah juga ibadah kepada selain Allah, Allah celak akal mereka. Allah sering bilang, "Afala taqilun?" Lu nggak berakal apa katanya? Kira-kira gitu. Karena itu nggak logis. Anda tahu Allah pencipta, pemilik, pengatur, tapi kenapa ibadah kepada selain Allah? Walaupun kamu juga ibadah kepada Allah. Ini poin juga ya, nanti kita akan bahas bahwa orang musyrik itu sudah ibadah kepada Allah. Sudah ibadah kepada Allah. Tadi saya bilang mereka sudah pergi haji duluan sebelum kita. Ya, bahkan mereka cinta kepada Allah. Ya, di saat yang sama banyak orang yang mengaku Muslim belum tentu cinta kepada Allah. Lalu kecintaan mereka ketika dibaluri dengan kesyirikan, maka kecintaan mereka kepada Allah nggak diterima. Maka gimana lagi dengan orang yang mengaku Muslim sedangkan dia tidak cinta kepada Allah sama sekali. La ilaha illallah. Lanjut ya Pak ya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Alladzi
amarahu an yaqul qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah wa kafa billahi shahida, yaitu Muhammad yang Allah perintahkan kepadanya untuk berkata, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak memiliki bagi diriku sendiri kemudaratan dan kemanfaatan kecuali apa yang Allah kehendaki. Artinya manfaat dan mudarat Nabi nggak menguasainya. Kalau Allah ingin mencelakakannya, Nabi nggak bisa tolak. Allah pengen beri dia manfaat, ya, dia nggak bisa tolak. Artinya apa? Kalau Nabi saja, sedangkan dia kekasih Allah, dia nggak menguasai manfaat dan mudarat, maka kenapa banyak orang yang mengaku Muslim pergi ke kuburan-kuburan orang-orang soleh? Kenapa nggak minta langsung sama Allah saja? Zat satu-satunya yang menguasai manfaat dan mudarat. Wa kafa billahi syahida, dan cukup Allah sebagai saksinya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wattabi'ina lahu fis salamati wal uyub. Fis salamati minal uyub wa tathhiril qulub an i'tiqadi kulli syai'in yashub. Semoga salawat dari Allah senantiasa tercurah kepada beliau dan juga keluarganya dan orang-orang yang mengikutinya dalam keselamatan diri dari aib dan pembersihan jiwa dari setiap keyakinan kotor yang mempengaruhi. Wa ba'du, ini baru maksud dari tujuan ditulisnya kitab. Fadha taqdirul intiqad an adranil ilhad wajib alayya ta'lifuhu wa ta'ayyana alayya tarsifuhu lima ra'aytu wa 'allimtuhu yaqinan min ittikhadil ibadil andad fil amsari wal qura wa jami'il bilad min al yaman wa syam wa misr wa najd wa tihama wa jami'i diyaril islam. La ilaha illallah. Di abad ke-12 Hijriah, abad ke-18 Indonesia, abad ke-18 lagi ngapain? Beliau bilang, ini adalah kitab Tathhir al-I'tiqad an Adranil Ilhad, wajib atasku menulisnya dan fardu ain atasku menyusunnya. Ketika aku lihat dan ketahui dengan yakin banyak orang-orang telah mengambil tandingan-tandingan bagi Allah, maksudnya melakukan kesyirikan di kota-kota, kampung-kampung, dan di setiap negeri dari Yaman, Syam, Mesir, Najd, Tihamah, dan semua negeri-negeri Islam. Jadi pada masa itu kesyirikan merebak di semua penjuru negeri-negeri Islam. Seorang yang memiliki ilmu dan mengetahui kebenaran nggak boleh diam, ya, menikmati fasilitas yang ada, ya, nggak boleh diam, ya, dengan alasan yang penting keluarga saya aman. Boleh. Dia bilang wajib alayya ta'lifu wa ta'ayyana alayya tarsifu. Ini jadi fardu ain bagi saya untuk saya jelasin, ya. Wa huwa al-i'tiqad fil qubur wal ahya mimman yadda'i al-'ilm bil mughayyabat wal mukashafat wa huwa min ahli al-fujur la yahdu lil muslimina masjidan wa la yura lillahi raki'an wa la sajidan wa la ya'rifu as-sunnah wa la al-kitab wa la yahabu al-ba'tha wa la al-hisab. Yaitu keyakinan yang salah terhadap kuburan-kuburan. Ini yang beredar di masa waktu itu dan belum habis sekarang, ya. Yaitu keyakinan yang salah terhadap kuburan-kuburan dan terhadap orang-orang yang mengaku-ngaku mengetahui ilmu gaib dan penerawangan, ya, sehingga akhirnya disembah selain Allah. Karena peribadatan kepada selain Allah itu mencakup peribadatan kepada orang mati, kadang juga peribadatan kepada orang yang masih hidup, dilulukan, ya, diposisikan hingga seolah-olah dia, ya, mengetahui hal-hal yang hanya Allah Azza wa Jalla semata yang tahu. Padahal dia sendiri termasuk orang jahat, ya. Jadi banyak dari orang-orang yang diangkat kedudukannya ketika mati kuburannya disembah, pada semasa hidupnya dia bukan orang soleh. Padahal dia sendiri termasuk orang jahat. Ya, seperti misalnya Hallaj, seorang tokoh sufi, ya, yang diceritakan bahwa dia khutbah uryanan,
khutbah telanjang. Ya. Dari keyakinan-keyakinan yang rusak. Ya, menganggap bahwa mendatangi hewan, ya, itu namanya lagi menutupi lubang dari perahu yang bakal tenggelam di tengah laut. Pengikutnya percaya dengan cerita-cerita bohong seperti itu. Kemudian diangkat dia seolah-olah wali, nggak ada lagi halal dan haram, semuanya halal. Ketika mati disembah. Ya, orang-orang yang memujanya, mengeluh-elukannya, ya, mendatangi kuburannya, bahkan mereka tawaf dan minta-minta kepadanya. Padahal dia sendiri termasuk orang jahat, tidak sholat di masjid bersama muslimin, tidak terlihat ruku dan sujud kepada Allah walau sekali, tidak mengenal sunnah maupun Quran, dan tidak takut kepada hari kebangkitan dan hisab. Fawajaba alayya an unkira ma awjaba Allah inkara wa la akunu minal ladzina yaktumuna ma awjaba Allah idhara. Maka wajiblah atasku untuk mengingkari apa yang Allah wajibkan ingkari, sehingga aku tidak termasuk orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang Allah wajib ditampakkan. Ya. Kemudian beliau berkata, maka ketahuilah bahwa dalam perkara ini ada pokok-pokok yang diambil dari kaidah-kaidah agama yang termasuk yang paling penting diketahui oleh ahli tauhid. Ini mukadimah, baru nanti kita masuk kepada landasan. Ini kita sampai jam berapa? Ini udah isya. Azan dulu, tanya jawab, apa sholat dulu baru mulai lagi? Gak ribet begitu, nyala-nyalain lagi gitu. Khair insyaallah. Baik, nanti pada sholat isya kita sambung sedikit aja untuk kita buka forum tanya jawab. Allah taala jazakallahu khair. Fadlu barakallahu.